Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil muwada'ah. Wassalatu wassalamun ala Rasulillah Muhammadin habibillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Ini salah satu tugas ya yang dari tugas mata kuliah SKI ya, sejarah kebudayaan Islam, yaitu di mana saya di sini yaitu menjelaskan sedikit tentang pengertian ruang lingkup dan lain-lain, yaitu di sejarah kebudayaan Islam. Oke, sejarah kebudayaan Islam yaitu adalah kajian tentang perkembangan peradaban umat Islam dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga era modern, mencakup aspek sosial, politik, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang lahir dari nilai-nilai Islam. Itu pengertian dari sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, dalam sejarah kebudayaan Islam ada yang dinamakan ruang lingkup ya. Di sini ruang lingkupnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ruang lingkup dalam sejarah kebudayaan Islam itu yaitu periode awal Islam. Periode awal Islam itu di mana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya atau Khulafaur Rasyidin ya. Para sahabat Nabi itu awal mula terbentuknya Islam. Nah, makanya di sini disebut periode awal Islam. Yang kedua yaitu periode klasik, di mana periode klasik ini di masa ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi periode klasik ini perkembangan yaitu di mana ilmu-ilmu itu berkembang. Terus yang ketiga yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan maksudnya adanya kerajaan-kerajaan Islam. Di mana sih? Yaitu di Asia, di Afrika, dan di Eropa. Jadi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di salah satu negara ya. Salah satu yaitu di Asia, di Afrika, dan di Eropa. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir dalam ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam yaitu ada periode modern. Nah, periode modern ini yaitu bisa disebut dengan kebangkitan Islam, kolonialisme, dan gerakan pembaruan. Jadi kebangkitan Islam di periode modern ini, Islam itu bangkit kembali ya, yang tadinya kan sempat terpuruk gitu, lalu bangkit kembali karena sempat terpuruk itu waktu kalau gak salah waktu Nabi wafat. Nah, di sana belum ada pengganti pemimpin dalam Islam tersebut. Makanya di sana dalam waktu itu Islam itu terpuruk ya. Jadi belum bangkit kembali. Nah, setelah ada pengganti pemimpin, nah kembali lagi bangkit Islam itu, agama Islam. Nah, jadi disebut oleh periode modern itulah. Selanjutnya yaitu setelah ruang lingkup ada tujuan pembelajaran
SKI, tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu memahami pelajaran sejarah umat Islam. Jadi tujuan pembelajaran SKI ini, kita itu bisa dapat memahami perjalanan sejarah umat Islam. Nah, jadi yang tadinya kita nggak tahu bagaimana sih sejarah umat Islam itu terbentuk ya. Nah, kalau kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, nah tentunya matkul ini ya, mata kuliah ini nantinya kita akan tahu bagaimana sih sejarah terbentuknya Islam itu, sejarah umat Islam itu, itulah dapat memahami ya. Terus yang kedua, meneladani nilai-nilai budaya Islam dalam kehidupan. Jadi kita itu bisa memahami meneladani nilai-nilai budaya Islam dalam kehidupan. Jadi kita itu saling menghargai sesama budaya ya, sesama Islam dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap kritis terhadap dinamika peradaban. Ini kita memperdalam sikap kita terhadap peradaban. Jadi kita itu menggunakan adab yang baik dan benar ya. Terus yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa bangga dan identitas sebagai bagian dari umat Islam. Nah, ketika kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita akan tumbuh rasa bangga dan identitas sebagai diri kita itu umat Islam ya. Kita akan bangga yang tadinya kita mengapa sih harus masuk Islam. Nah, kalau sudah mempelajari sejarah kebudayaan Islam ya, sejarah bagaimana sih sejarah umat Islam itu, bagaimana sih terjadinya agama Islam itu terbentuk. Nah, kita akan menumbuhkan dalam hati kita itu rasa bangga karena kita beruntung masuk ke dalam agama Islam ya, ke dalam umat Islam. Dan kita itu akan menumbuhkan rasa bangga, itu bangga kita menjadi umat Islam. Nah, itu tujuan pembelajaran dari sejarah kebudayaan Islam ya. Terus selanjutnya yaitu ada prinsip utama dalam sejarah kebudayaan Islam. Apa sih prinsip utamanya? Yaitu tauhid. Yang pertama tentunya tauhid. Menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Tauhid itu kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yakin semuanya akan diperlakukan baik oleh Allah kepada diri kita. Jadi kita hanya menyerahkan diri kita kepada Allah ya. Tauhid itu. Jadi segala sesuatu itu Allah yang menggerakkan. Dalam tubuh kita Allah itu yang menggerakkan. Apapun itu Allah yang menggerakkan hakikatnya. Terus yang kedua yaitu syura atau musyawarah. Nah, mengutamakan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam sejarah kebudayaan Islam, musyawarah itu diutamakannya kebersamaan dan pengambilan keputusan ya. Jadi sepakat gitu ya. Jadi yang tadinya berbeda pendapat ya, kalau mengambil keputusan itu tadinya beda pendapat, terus dimusyawarahkan. Nah, ketika dimusyawarahkan, disatu pendapatkan mana nih yang ini, tetapi kalau ada dua yang penting, ada dua yang benar, nah itu bisa disatukan ya, terus diputuskan bersama ya, mufakat gitu. Yang ketiga yaitu ilmu, menekankan pentingnya pengetahuan. Nah, ilmu
di sini kita ilmu ya sangat penting, menekankan pentingnya pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu akhlak, menjunjung tinggi moral dan etika. Tentunya kita berakhlak ya, beradab sangat penting ya. Kita percuma punya ilmu tetapi tidak berakhlak ya, begitu. Jadi kita sebaiknya berakhlak terlebih dahulu ya. Nah, itu prinsip utama dalam sejarah kebudayaan Islam. Terus selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapinya yaitu yang pertama perpecahan politik dan konflik internal. Nah, yang kedua penurunan semangat ilmu pengetahuan di periode tertentu. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme Barat. Yang keempat, tantangan modernisasi dan globalisasi. Itu masalah yang dihadapi oleh sejarah umat Islam ya, oleh umat Islam pada terdahulu. Itu masalah yang dihadapinya. Ya, terus selanjutnya itu ada cara penyelesaian masalah tersebut. Nah, caranya yaitu yang pertama menghidupkan kembali semangat ilmu pengetahuan. Kan yang tadinya penurunan semangat ilmu, tidak ada semangat ya dalam menjalankan mengetahui ilmu, mempelajari ilmu ya, tidak ada semangat tolabul ilmi, tidak ada semangat tolabul ilmi. Nah, cara penyelesaian masalahnya yaitu menghidupkan kembali semangat. Nah, jadi kita harus semangat kembali untuk menjalankan salah satu kewajiban ya, kewajiban kita yaitu tolabul ilmi, mencari ilmu ya. Yang kedua, memperkuat persatuan umat. Nah, silaturahmi ya, bisa disebut juga silaturahmi. Kita itu tidak boleh memutuskan tali silaturahmi ya, tidak baik maupun dengan siapa itu, semuanya itu saudara kita, dimanapun itu saudara kita ya. Jadi jangan memutuskan tali persaudaraan ya. Nah, ini memperkuat persatuan Islam. Terus mengembangkan pendidikan berbasis nilai Islam. Nah, jadi kan pendidikan itu bukan cuma hanya pendidikan umum saja ya, tetapi kita harus mengembangkan pendidikan yang berbasis nilai Islam ya. Tentunya banyak ya, ada pendidikan agama Islam, ada bahasa Arab, masih banyak lainnya lah. Ya, itu bisa mengembangkan pendidikan berbasis nilai Islam. Selanjutnya, mengadaptasi teknologi dan budaya modern secara selektif. Nah, itu cara penyelesaian masalah ya. Yang tadi kan masalah yang dihadapi, terus ada juga penyelesaian masalahnya gitu. Terus landasan Quran dan hadisnya yaitu Quran surat Al-Alaq ayat ke-1-5 itu perintah membaca sebagai dasar ilmu ya. Jadi Al-Alaq itu Iqra ya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan perintah ya, perintah membaca. Membaca kita jangan bosan-bosan membaca. Jadi membaca itu sebagai dasar ilmu ya. Ya, sekarang kita kalau tidak membaca, kita tidak akan tahu ya itu apalah ilmunya. Ya, kalau kita membacakan ya ada sedikit-sedikit yang hafal ya gitu. Terus ya yang kedua yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Itu mengenai ya pentingnya mengenal budaya dan bangsa lain. Itulah
ya. Terus ada hadis Nabi, yaitu barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kata Nabi ya, dalam hadis Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi siapa saja yang menempuh jalan, yang mencari ilmu sampai tidak ada batasnya, maka Allah akan memberi surga untuk kita. Ya, gitulah. Itu hadis landasan Quran dan hadisnya ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu sejarah kebudayaan Islam menanamkan nilai teladan dan akhlak melalui sejarah. Terus tujuan membentuk generasi beriman, berakhlak, dan berkarakter Islami. Quran dan hadis menegaskan sejarah sebagai sumber ibrah. Ya. Terus sejarah kebudayaan Islam relevan untuk menghadapi tantangan modern dengan nilai Islam. Ya. Sekian, nah itu sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah kebudayaan Islam ya, di mana di dalamnya yaitu ada ruang lingkup, prinsip, masalah yang dihadapi, penyelesaian masalah. Nah itulah kalau belum ada yang mengerti bisa dibaca kembali, dan kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan dalam kolom komentar ya. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, karena saya dalam tahap belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.